Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah cuitan di Twitter teman-teman. Jadi cuitan ini datang dari pihak oposisi teman-teman. Lagi-lagi Dokter Tifa. Jadi Dokter Tifa ini seringkali mengkritik pemerintah teman-teman. Tapi sayangnya kritikannya itu mengambang teman-teman, tidak berdasar ya. Jadi kritikan dari Dokter Tifa kali ini tentang utang luar negeri Indonesia yang katanya satu hari saja utang luar negeri Indonesia itu mencapai 1, sekian triliun. Dan menurut Dr. Tifa ya, utang itu sangat-sangat berat teman-teman. Nah, jadi di sini langsung saja saya bacakan cuitan dari Dr. Tifa ini teman-teman. Per November 2022 utang RI 7.000 triliun rupiah selama 8 tahun 2014 sampai 2022, penambahan hutang sebanyak 1,9 triliun per hari dengan pendapatan per kapita hanya 4 juta sekian US dollar. Hutang itu berat sekali, yang bilang aman hanya Ibu Menteri Keuangan saja. Oke teman-teman, jadi itu dia cuitan dari seorang Dokter Tifa teman-teman. Jadi yang saya mau tanggapi dari cuitan ini, menurut saya yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pinjaman luar negeri atau utang luar negeri ya presiden dan staf-stafnya, terlebih Menteri Keuangan teman-teman. Tidak mungkin seseorang itu berhutang ya, tetapi dia tidak mampu membayar angsurannya setiap bulan teman-teman. Nah, inilah yang terjadi dengan hutang luar negeri Indonesia. Kalau menurut Menteri Keuangan, hutang luar negeri itu biasa-biasa saja dan ringan, tidak berat. Ya. Menurut saya sebagai masyarakat, ya, itu memang pendapat yang biasa dari seorang Menteri Keuangan, karena yang memegang uang dan yang menghitung hutang dan lain sebagainya kan Menteri Keuangan, bukan seorang Dokter Tifa. Dan sebenarnya seorang dokter ya tugasnya adalah untuk mengurus pasien ya, membuat orang lain itu menjadi lebih sehat sebenarnya ya. Tapi saya bingung dengan oposisi yang satu ini teman-teman ya. Dari seorang Dokter Tifa ini, saya bingung. Seorang dokter tapi mengurusi hutang luar negeri Indonesia teman-teman. Ya tidak ada masalahnya sih sebenarnya, karena Dokter Tifa ini adalah seorang warga negara Indonesia juga. Tetapi ya, tidak ada urgensinya seorang dokter itu berbicara soal hutang luar negeri Indonesia, teman-teman. Ya, itu menurut saya. Kemudian, kalau Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ya itu masih aman, ya, tidak ada salahnya, teman-teman. Karena ya tidak mungkin Indonesia itu berhutang tapi tidak mampu membayar. Karena menurut saya seperti ini teman-teman. Sudah ada kalkulasi tersendiri dari pemerintah sehingga mereka itu melakukan pinjaman ke luar negeri, berani untuk berhutang ke luar negeri. Tidak mungkin Indonesia tidak mampu membayar lalu berhutang ke luar negeri sampai ya kalau boleh dibilang ratusan atau sampai ribuan triliun ya. Dan untuk seorang oposisi seperti Dokter Tifa ini menurut saya ya hanya mengada-ada saja teman-teman. Kemudian seperti yang saya bilang tadi teman-teman, seharusnya dia ini mengurus pasien sebenarnya. Urus pasien di rumah sakit. Atau sebenarnya Dokter Tifa ini hanya bergelar dokter saja tetapi tidak mempunyai tempat praktek ya. Sehingga prakteknya itu di media sosial teman-teman. Sebenarnya bolehlah mengkritik, tapi apakah Dokter Tifa juga mau ikut membayar hutang sehingga dia bilang berat? Karena kan yang seharusnya bilang utang itu berat kan presiden atau menteri keuangan. Tetapi yang mengatakan ini berat adalah seorang dokter. Menurut saya tidak ada relevansinya seorang dokter berbicara utang negara dengan kata-kata berat. Karena yang seharusnya bilang utang itu berat, tidak boleh lagi berhutang dan lain sebagainya, menurut saya seorang presiden dan juga menteri keuangan. Karena mereka lah yang paling tahu ya, kemampuan Indonesia dalam membayar hutang luar negerinya, bukan seorang Dokter Tifa. Jadi saran saya buat
Dr. Tifa. Jadilah seorang oposisi yang ya kalau boleh bilang cerdas lah dalam mengkritik pemerintah. Karena kalau saya baca berita juga teman-teman ya, utang luar negeri itu sebenarnya bukan naik tetapi ada penurunan utang luar negeri Indonesia. Ya, jadi langsung saja saya tunjukkan beritanya buat teman-teman tuh. Ya, ini dia beritanya teman-teman. Jadi utang luar negeri itu sebenarnya ada penurunan juga teman-teman. Tidak naik signifikan, tidak turun signifikan sebenarnya. Tetapi kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau hitung secara garis lurus ya, sebenarnya hutang ini ya menurut saya kalau Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang masih aman, berarti Indonesia masih mampu membayar dan sebenarnya baik-baik saja, tidak perlu dikomentari sebenarnya. Yang perlu dikomentari dari Dr. Tifa sebenarnya anak-anak yang stunting, ya, anak-anak yang kerdil, yang gizi buruk, itulah yang harus diurus oleh Dr. Tifa sebenarnya, bukan mengurus utang luar negeri Indonesia. Ya, oke teman-teman. Jadi sekian tanggapan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.